Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Bersama saya HS. Buat yang baru gabung jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita lengkap anime Dororo chapter kedua. Di chapter kali ini menceritakan si bocil Bororo yang memilih mengikuti Yakimaru, si anak yang menjadi tumbal pesugihan bapaknya. Mereka berniat memburu iblis bersama untuk merebut kembali semua anggota tubuhnya. Oke guys, daripada malah spoiler di awal, kita langsung saja ke pembahasannya. Scenes diawali dengan memperlihatkan aki-aki yang di episode awal, jika kalian menontonnya, dia adalah orang yang menolong bayi saat dibuang. Lalu, tiba-tiba, ia dicegat oleh makhluk aneh yang gede hulunya. Makhluk itu mengatakan, "Kamu mau?" Kemudian, kita diperlihatkan pada si bocil Bororo yang memutuskan mengikuti Yakimaru, orang yang di episode awal membunuh iblis lumpur. Dan di sepanjang perjalanan, ia terus ngewek-wek. Namun Yakimaru tidak bisa mendengar dan melihatnya, karena hanya kulit wajahnya saja yang baru pulih. Ia hanya bisa merasakan aura baik atau ancaman pada orang yang ada di sekitarnya. Dan itulah alasan ia membiarkan si Bororo mengikutinya, karena merasa si bocil bukan ancaman baginya. Keesokan paginya, si Bororo mengajak ia ke sebuah desa yang ia rasa ada sebuah iblis di sana. Ia berniat memanfaatkan kemampuan Yakimaru sebagai ladang bisnisnya, di mana ia akan meminta imbalan setelah Yakimaru membasmi iblis-iblis itu. Memang kalau sudah otak bisnis, apapun pasti jadi ladang cuan baginya. Singkat waktu, mereka pun sampai di sebuah desa yang terdapat iblis. Mereka kemudian menawarkan jasa pembasmi iblis, dan para penduduknya pun menerimanya, lalu membiarkan mereka menginap di desanya. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat si bocil dan Yakimaru sedang beristirahat. Lalu, tiba-tiba datanglah makhluk aneh yang di scene awal mencegat si aki-aki. Lalu ia mengatakan, "Kamu mau?" Dan ia pun pergi. Namun Yakimaru tidak menghiraukannya, karena merasa makhluk itu bukanlah ancaman. Keesokan harinya, mereka pun didatangi para warga untuk dipertemukan dengan kepala desa. Sesaat setelah bertemu, tiba-tiba Yakimaru mengeluarkan senjatanya karena merasa Bukades adalah ancaman. Dan alhasil mereka berdua pun diringkus dan langsung dikurung di gudang. Sesaat setelah di gudang, ternyata si Aki yang masih belum disebutkan namanya ini, ia juga dikurung di gudang itu. Si Aki ini ternyata memiliki tujuan ke desa ini untuk mencari iblis yang ia rasa telah menghilangkan banyak warga di sini. Tidak lama berselang, Yakimaru merasakan adanya ancaman. Ia pun masuk ke dalam sebuah sumur. Begitu juga si Abah dan si bocil mengikutinya. Sumur itu terlihat seperti terowongan yang mengarah ke suatu tempat. Dan saat mereka sampai di ujungnya, betapa terkejutnya mereka ketika pintu keluarnya mengarah pada kekediaman Bukades. Terlihat juga Yakimaru yang merasa Bukades memiliki aura jahat. Dan benar saja, Bukades pun berubah ke wujud iblisnya. Ia pun kocar kacir kabur ke hutan, tapi Yakimaru mengejarnya. Di sisi lain, terlihat juga si Abah dan si bocil yang menginterogasi salah satu warga. Warga itu mengatakan ia memang sudah tahu semuanya. Ia pun dengan sengaja menjebak para pengembara untuk dijadikan makanan si iblis. Karena jika tidak, iblis itu akan memakan salah satu warganya setiap lapar.
dan akhirnya ia pun berhasil membunuhnya. Setelah iblis Bukades mokad, muncul lagilah makhluk aneh misterius yang di setiap datangnya ia hanya mengucapkan, "Kamu mau?" Entah naon maksudnya, coba. Lalu ia pun menghilang setelah mengatakan itu. Dan di tempat si makhluk itu menghilang, terdapat banyak sekali koin emas saat si Bororo menggalinya. Yang ternyata koin itu adalah milik para korban Bukades. Singkat waktu, setelah kejadian itu, si Abah, Bororo, dan Yakimaru pergi meninggalkan desa itu. Namun, saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Yakimaru memegang wajahnya yang merasa kesakitan. Dan di saat yang bersamaan, salah satu patung di aula iblis juga ikut terbelah. Lalu kita diperlihatkan kembali si Daigo si Raja Bahlul yang menerima laporan jika pihak sekutunya bersiap untuk menyerang mereka. Dan film pun sudah berakhir. Bagaimana? Video